من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang penjabaran 4 dasar hukum Islam. Yang pertama kemarin adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini berbahasa Arab. Untuk itu wajib bagi kita, ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita wajib belajar bahasa Arab. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, mana mungkin kita bisa mempelajari, kita bisa memahami Al-Quran tersebut. Apakah hanya dengan modal Al-Quran terjemahan? Tidak, karena Al-Quran itu adalah firman Allah, yang mana Al-Quran ini memuat bahasa tingkat tinggi, sastra tingkat tinggi, dan kandungannya juga sangat tinggi. Maka tidak mungkin hanya dengan bermodal Al-Quran terjemahan sama saja kita belajar Al-Quran. Tidak. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis itu adalah setiap perkataan, apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad, itu adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma. Kemarin saya sampaikan bahwa ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Nah, sebetulnya hukum dasar Islam ada 2 pada mulanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi seiring berkembangnya zaman, maka akan selalu ada problematika kehidupan, akan selalu ada masalah-masalah yang muncul yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis. Untuk itu di sini ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama, di mana ketika ada sebuah problem, ada sebuah masalah yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak ada dalam hadis, disinilah peran ijma, yaitu para ulama berkumpul mendiskusikan sebuah permasalahan, kemudian menyepakati sebuah solusi. Dan yang keempat kemarin adalah qiyas. Qiyas adalah membandingkan atau menyandingkan hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis. Contoh, misalkan dalam Al-Quran itu kita tahu bahwa ada tentang zina, wala taqrabuz zina. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah tidak boleh mendekati zina. Lah, sehingga muncul pertanyaan, lah yang nggak boleh dalam Al-Quran itu kan hanya mendekati zina, berarti zinanya boleh. Nah, disinilah peran qiyas. Kita menyandingkan hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada, maka akan ketemu sebuah jawaban. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Nah, ini adalah peran qiyas. Contoh yang kedua, ada sebuah ayat yang menyatakan wala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata uf, janganlah berkata hus kepada orang tua. Nah, secara makna itu yang tidak boleh adalah mengatakan hus, tidak boleh mengatakan ufin kepada orang tua. Berarti memisuhi orang tua boleh, menendang atau memukul orang tua boleh. Lah, disinilah peran qiyas. Kalau berkata hus saja tidak boleh, maka jelas memisuhi, memukuli, bahkan menyakiti orang tua itu tidak boleh. Disinilah pentingnya qiyas. Untuk itu 4 dasar hukum Islam ini: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.